Pada episode kali ini, Bali Story akan mengupas lengkap sejarah sebuah pura kuno di Bali yang dipercaya sebagai tempat memohon berkat menjadi pemimpin atau penguasa di Bali. Pura ini wajib dipuja calon pemimpin serta para penguasa yang sedang memegang tampuk pemerintahan di Bali. Pura apakah itu? Bagaimana sejarahnya pura ini sedemikian penting bagi masyarakat dan pemimpin-pemimpin Bali? Ikuti penelusurannya. Jangan lupa subscribe untuk membantu pengembangan channel ini. Lokasi pura tersebut berada di Pejeng. Pejeng adalah pusat kerajaan Bedahulu di Bali. Di desa ini banyak ditemukan situs-situs penting dari masa Bali kuno. Salah satunya di Banjar Saugunu, Desa Pejeng Klot, Tampak Siring, Gianyar, Bali. Di sini terdapat dua situs penting, yaitu Pura Pengukur Ukuran dan Gua Garba. Terkait Gua Garba akan dibahas pada episode berikutnya. Keberadaan Pura Pengukur Ukuran dapat ditelusuri dari prasasti pengukur ukuran atau disebut juga prasasti Ambang Pintu, kini berada di atas pintu Candi Agung di Utamaning Mandala, Pura Pengukur Ukuran. Mengapa disebut prasasti Ambang Pintu? Karena prasasti ini ditemukan pada pintu gerbang Pura Pengukur Ukuran. Berdasarkan isi prasasti ini, Pura Pengukur Ukuran ternyata awalnya bernama Pasraman Dharma Anar. Hal ini diketahui dari kalimat dalam prasasti berbunyi Empukuing Dharma Anar, yang artinya pendetaku di Dharma Anar, yang bergelar Maharesi Jiwaya. Jadi kata prasasti ini ditemukan di Pura Pengukur Ukuran, maka Dharma Anar yang dimaksud adalah Pura Pengukur Ukuran ini. Sementara dalam prasasti lain, yaitu prasasti nomor 702 Kintamani D yang tidak mencantumkan tahun pembuatannya, juga ada menyebutkan Empukuing Dharma Anar dan Acarya Jiwajaya, yang artinya pendetaku di Dharma Anar bernama Guru Besar Jiwajaya. Jadi dua prasasti ini menyebutkan nama pendeta yang mirip, nama Jiwaya pada prasasti pengukur ukuran dan Jiwajaya pada prasasti Kintamani D. Kemungkinan besar nama ini adalah orang yang sama. Prasasti pengukur ukuran memuat masa waktu Wrespati Wagipujut penanggalan Ping 5 Sasih Kawulu tahun 1116 Saka atau sekitar 12 Februari 1194 Masehi. Prasasti ini cukup singkat, terdiri dari 3 baris, menggunakan aksara Bali kuno dan bahasa Jawa kuno pada batu padas. Swasti Sri Saka Warsa Titinagata Wartamana menjadi kalimat pembuka prasasti pengukur ukuran. Artinya selamat bahagia tahun Saka yang lalu, yang akan datang, dan yang sedang berjalan. Cara penyebutan angka tahun prasasti seperti ini termasuk cukup unik. Prasasti pengukur ukuran berangka tahun 1116 Saka atau 1194 Masehi diresmikan oleh pendeta Siwa bergelar Jiwaya. Pendeta Jiwaya berasrama di Pasraman Dharma Anar. Beliau adalah Bhagawanta atau Guru Sang Raja yang telah diakui amurna jiwa atau memiliki kesempurnaan jiwa. Sebagai guru aji, Jiwaya tentu sangat dihormati. Diperkirakan arca Siwa Guru atau masyarakat menyebut Ratu Bujangga yang dipuja di Pura Pengukur Ukuran adalah arca perwujudan Dang Acarya Jiwaya. Sehingga pura ini juga tergolong Pura Dang Kahyangan, pura untuk penghormatan kepada seorang maharesi. Apakah 1116 Saka menjadi permulaan dibangunnya Dharma Anar? Jika ditelusuri lagi, Pura Pengukur Ukuran mungkin didirikan jauh sebelum prasasti pengukur ukuran dibuat. Karena nama Dharma Anar setidaknya sudah ada pada masa pemerintahan Raja Jaya Sakti di Bali yang memerintah mulai tahun 1055 sampai 1072 Saka atau 1133 sampai 1150 Masehi. Dharma Anar terdapat pada prasasti 554 Buahan C bertahun 1068 Saka. Pada waktu itu yang berasrama di Dharma Anar adalah Dang Acarya Jayabama. Setelah Raja Jaya Sakti Bali diperintah Paduka Sri Maharaja Ragajaya tahun 1077 Saka atau 1155 Masehi. Setelah itu Bali diperintah Paduka Sri Maharaja Aji Jayapangus tahun 1099 sampai 1103 Saka atau 1178 sampai 1181 Masehi. Nama Jayapangus sangat lekat dengan Pura Pengukur Ukuran dan Gua Garba.
Mengapa? Dalam prasasti Cempaka tahun 1103 Saka disebutkan pertapaan Dharma Anar adalah tempat dimuliakan Raja Ari Prabu dan Sri Maharaja Aji Jayapangus. Dalam prasasti Sukawati disebutkan tentang Batara Dharma Anar. Ini diduga ditujukan kepada Raja Jayapangus. Sebagai Raja, Resi Jayapangus melakukan tapanya di Gua Garba yang berada di sisi timur Pura Pengukur-ukuran, sementara Pura Pengukur-ukuran menjadi tempat Raja berpuja. Sampai akhirnya Baginda mangkat atau lumah di Dharma Anar. Jayapangus adalah Raja Bali yang sangat termasyur di tanah Bali. Setidaknya selama memerintah Bali mengeluarkan 43 prasasti. Raja yang terkenal bijaksana, penegak adat istiadat dan agama. Karisma Jayapangus sebagai raja yang dimuliakan di Dharma Anar sampai saat ini masih dikagumi. Itu pula mengapa Pura Pengukur-ukuran menjadi pura yang wajib bagi calon pemimpin di Bali, tempat memohon petunjuk dan berkat taksu Batara Dharma Anar. Selanjutnya baru Dharma Anar disebutkan kembali pada prasasti Pengukur-ukuran bertahun 1116 Saka. Artinya, prasasti ini dibuat setelah Raja Jayapangus tidak memerintah Bali lagi. Raja yang memerintah di Bali setelah Raja Jayapangus adalah Raja Eka Jaya Lancana beserta ibunya Sri Arjaya Dengjaya Ketana tahun 1122 Saka. Berikutnya keberadaan Pasraman Dharma Anar termuat pada prasasti Langgahan bertahun 1259 Saka, yakni pada masa pemerintahan Raja Paduka Batara Sri Astasura Ratna Bumi Banten, raja yang ditaklukkan Majapahit di bawah Gajah Mada. Pada prasasti Langgahan dapat diketahui yang berasrama waktu itu di Dharma Anar bernama Pendeta Sewaratna. Dari prasasti-prasasti yang menyebutkan Dharma Anar, dapat disimpulkan juga bahwa Pura Pengukur-ukuran memiliki fungsi penting pada masa kerajaan Bedahulu, sebagai pasraman mendidik putra-putri raja, pun sebagai tempat aktivitas agama Siwa. Di dalam prasasti selalu disebutkan Sirengkasewan Empu Kuing Dharma Anar, yang berarti beliau dari golongan pendeta Siwa Dharma Anar. Di sisi lain, di Pura Pengukur-ukuran terdapat peninggalan dari zaman tradisi megalitik berupa menhir yang ditempatkan pada pelinggih batu madek yang menunjukkan kegiatan religi sudah berlangsung jauh sebelumnya. Keagungan Pura Pengukur-ukuran ditunjukkan dengan adanya sebuah candi agung terletak di utama Mandala. Candi agung terdiri dari dua bagian, yaitu bagian bawah dari lantai bilik sampai bagian dasar candi menunjukkan konstruksi lama dengan pasangan batu padas kuno, dan bagian atas dari bagian bilik ke atas merupakan pasangan baru dengan batu padas baru. Di utama Mandala banyak terdapat fragmen-fragmen bangunan yang runtuh. Diperkirakan fragmen-fragmen tersebut merupakan reruntuhan Candi Agung di utama Mandala akibat dari gempa besar tahun 1917, sehingga bagian atas candi runtuh, menyisakan bagian bawah candi yang masih utuh. Terdapat trilingga di depan candi dan sepasang relief menyerupai senjata para Surama. Nampaknya relief ini merupakan bagian dinding Candi Agung. Di situs ini juga masih berdiri sisa reruntuhan gapura kuno, yaitu gapura yang menghubungkan Candi Agung dengan pertirtaan yang terletak di sebelah timur di bawah Candi Agung, dan gapura yang masih berdiri sebagai pintu keluar masuk ke situs Gua Garba yang berada di sebelah selatan pura. Mengapa Dharma Anar kemudian berubah nama menjadi Pengukur-ukuran? Misteri apa yang tersimpan di situs Gua Garba? Dan siapa tokoh legendaris yang jejak kakinya ditemukan di situs Gua Garba? Akan dijawab pada episode berikutnya.